Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah horor yang berjudul Dicegat Hantu Harimau. Tapi sebelum itu jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya. Tanpa basa-basi, kita langsung ke ceritanya. Selamat menikmati. Dicegat Hantu Harimau. Pengalaman penjual bakso dicegat hantu harimau di hutan jati. Kisah ini menceritakan pengalaman yang dialami oleh tetangga saya, seorang penjual bakso. Kejadiannya sekitar tahun 80-an. Tetangga saya ini bernama Pak Rajuki. Beliau berprofesi sebagai pedagang bakso keliling. Beda dengan pedagang bakso zaman sekarang. Pak Rajuki berdagang bakso antar desa, di mana ada keramaian, hajatan, layar tancap, orkes, dan lain sebagainya. Pak Rajuki akan datang dan berdagang. Waktu itu Pak Rajuki berdagang ke desa Banjaranyar. Jarak desa tersebut dari rumahnya sekitar 7 km dan harus melewati hutan jati, yang pada zaman itu hutannya masih lebat dan menyeramkan. Jam 4 sore Pak Rajuki berangkat menuju desa Banjaranyar. Dalam perjalanan biasa saja, paling sesekali ada ular lewat di jalan. Singkat kata, bakso dagangan Pak Rajuki terjual habis pada jam 11 malam. Pak Rajuki pun segera berkemas dan pulang mendorong gerobak baksonya. Pak Rajuki ini orangnya termasuk pemberani dan tidak takut dengan hal-hal yang berbau mistis. Sekitar 2 kilo perjalanan, jalanan yang dilalui masih ada rumah-rumah penduduk dan sawah-sawah. Walaupun begitu, jalannya sudah sepi dan gelap. Karena tahun segitu belum ada listrik, gerobak bakso Pak Rajuki ini hanya mengandalkan lampu minyak untuk penerangan. Akhirnya sampai juga Pak Rajuki memasuki kawasan hutan jati yang masuk ke wilayah Kaligimber itu. Kawasan hutan jati ini panjangnya sekitar 5 km. Dalam kawasan ini terdapat 5 buah jembatan. Jalan aspal yang gak semulus sekarang. Aspalnya masih kasar dengan adanya batu-batu kerikil. Di kanan kiri jalan masih banyak terdapat ilalang dan semak-semak yang tinggi. Konon di hutan ini selain banyak lelembutnya juga banyak binatang buas beneran. Masih ada harimau asli, ular sanca segede drum minyak, ular kobra, babi hutan, kalajengking, dan lain-lain. Tapi semua itu tak membuat takut dan gentar Pak Rajuki. Karena keinginan dia hanya satu, yaitu pulang bertemu anak dan istri tercinta. Tepat jam 12 malam, Pak Rajuki mulai memasuki kawasan hutan jati. Suasana sangat sepi sekali, tak ada pejalan kaki, sepeda motor ataupun mobil yang lewat. Maklum, tahun 80-an masih jarang sekali orang yang memiliki kendaraan, apalagi di wilayah pedesaan. Hawa dingin mulai terasa dan seperti menusuk tulang. Pak Rajuki terus berjalan sambil mendorong gerobak baksonya. Sampai pada jembatan pertama, perjalanan aman, tidak ada sesuatu yang mengganggu. Namun ketika memasuki jembatan kedua, tiba-tiba ada kabut datang. Pandangan Pak Rajuki yang hanya mengandalkan cahaya lampu minyak jadi semakin sedikit jarak pandangnya. Pak Rajuki terus berjalan sambil sesekali kaki kirinya meraba-raba batas aspal di kiri jalan. Lalu terdengar suara-suara hewan-hewan malam. Ada suara burung hantu, suara burung kedasih, dan lain-lain, yang menambah suasana malam menjadi lebih menyeramkan. Sejenak kemudian kabut tebal itu sudah lenyap. Pak Rajuki terus berjalan sambil tetap waspada. Tiba-tiba di kiri jalan terlihat seperti ada sosok makhluk besar yang sedang duduk. Tapi makhluk itu diam saja. Pak Rajuki tetap berjalan dan pura-pura tidak melihatnya sambil dahem, pura-pura batuk. Pak Rajuki merasa makhluk itu bangun dan berjalan mengikutinya. Sejenak Pak Rajuki melihat ke belakang dan memang makhluk itu mengikutinya. Tapi bentuknya belum jelas, hanya kelihatan hitam besar. Pak Rajuki agak bimbang, mau lari tapi gelap dan juga bawa gerobak pula, dan pasti terkejar sama makhluk itu. Mau jalan biasa nanti makhluknya bisa dengan mudah menangkapnya. Akhirnya Pak Rajuki hanya bisa pasrah dan tetap berjalan seperti biasa sambil mendorong gerobaknya.
Sampailah pada jembatan ketiga atau jembatan yang berada pas di tengah kawasan hutan jati tersebut. Kalau nggak salah jembatan itu namanya jembatan Kali Sampang. Para joki masih tetap berjalan sambil mendorong gerobaknya. Suasana kembali sepi mencekam. Tiba-tiba di pinggir hutan sebelah kiri jalan terdengar suara seperti benda besar yang jatuh dari atas. Bluk! Para joki kaget bukan main. Sampai-sampai refleks kakinya melompat. Detak jantungnya semakin keras berdenyut. Para joki berhenti sejenak. Dia mengambil lampu minyak dan mengamati asal suara benda jatuh tersebut. Para joki tak melihat benda yang jatuh satupun. Hanya terlihat pohon-pohon jati dan semak belukar di tempat asal suara keras tadi. Para joki pun kembali melanjutkan jalan sambil dorong gerobak baksonya. Baru beberapa meter ia melangkah, terdengar suara seperti makhluk yang berjalan di atas daun-daun jati kering dan semak belukar. Keresak, keresak, keresak. Para joki berusaha sekuat tenaga untuk tidak lari dan tetap mendorong gerobaknya sambil matanya melirik ke samping. Tapi kepala tetap menghadap ke depan. Namun samar-samar di sisi kiri jalan, para joki melihat sosok makhluk hitam sedang berjalan. Jarak makhluk itu dengannya sekitar 5 meteran. Para joki menghentikan langkahnya, namun makhluk itu ikut berhenti. Ketika para joki kembali melangkah, makhluk itu pun ikut melangkah. Rasa takut, cemas, ngeri bercampur jadi satu. Akhirnya para joki nekat. Dia berhenti dan melihat ke arah makhluk hitam tadi itu. Tangan kanannya memegang lampu minyak, dan tangan kiri posisinya membuka dan diletakkan di atas alis. Pose orang yang memandangi sesuatu yang kurang jelas. Para joki memberanikan diri melangkah ke arah samping kiri meninggalkan gerobaknya. Namun ia tak melihat penampakan makhluk apapun. Para joki kembali melangkah menuju gerobak. Baru satu langkah menuju gerobak, terdengar suara geraman harimau. Keringat dingin mulai bercucuran. Tak terkira rasa takut yang dirasakan para joki saat itu. Khawatir tahu-tahu harimau itu menerkam punggungnya. Sejenak para joki terpaku di tempatnya berdiri. Suara geraman harimau yang disertai dengusan nafas lapar terdengar semakin keras dan mendekat. Sekuat tenaga para joki melangkah meraih pegangan gerobak baksonya. Suara geraman harimau itu terdengar semakin keras, memutari posisi para joki dan gerobaknya. Akhirnya makhluk itu menampakkan diri tepat 2 meter di hadapan para joki. Bentuknya seekor harimau, tapi ukuran badannya lebih besar daripada ukuran harimau pada umumnya, dan berwarna hitam. Matanya yang berwarna merah memandang tajam ke arah para joki. Para joki merasakan ketakutan yang luar biasa, tapi dia beranikan diri menatap mata hantu harimau itu. Mulutnya sudah terbuka lebar dengan gigi taring yang panjang dan runcing. Para joki kemudian berkata, "Kisana, kalau Kisana mau memakan daging saya, monggo silakan, tapi ada syaratnya. Jangan sampai ada darah saya yang menetes. Kalau sampai ada darah saya yang menetes, anak dan cucu saya akan datang menuntut balas." Setelah para joki berkata seperti itu, ajaib, sosok harimau itu pelan-pelan bergerak mundur menjauhi para joki. Dan kembali masuk ke dalam hutan masih dengan posisi mundur, dan lama-lama menghilang di telan kegelapan malam. Para joki kembali melanjutkan perjalanan pulang mendorong gerobaknya. Dan keesokan harinya, berita tentang para joki yang hampir dimakan harimau itu tersebar dari mulut ke mulut. Begitulah kisah tukang bakso yang dicegat oleh hantu harimau. Sekian untuk cerita kali ini. Semoga teman-teman suka dan terhibur. Dan bagi yang baru bergabung, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.